Oke, selamat malam, Ton. Om Swastiastu. Malam hari ini kita mau bincang-bincang sedikit sama kawan kita yang sudah merintis dari nol, yang dari rumah ke rumah, dari HP ke HP online, dan akhirnya sekarang bisa berdiri sendiri, membuka satu buah showroom mobil yang beralamat di Jalan Raya Petubulan nomor 22 Gianyar, Bali, bersama narasumber kita DJ Bagong. Om Swastiastu, Pak. Ya, Swastiastu. Legu liu je no. Dah. Ye, Swastiastu. Dan Rago kan mengenal nih, kita kan udah kenal. Mungkin netizen di media sosial ada yang belum mau mengenal Pak Dek. Bisa perkenalkan diri dulu, Pak Dek. Oke, Titiang, Pak Dek Bagong. Asal dari Batu Bulan, Banjar Pengempungan. Umur kurang lebih sekarang hampir menginjak 37 tahun. Status muda, anak 2. Promosi Bayu dah. Semi gitu, pasti mesti tegang gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari desain dari teman-teman kita. Mungkin kita nggak langsung ke arah showroom ya. Kita mengulik sedikit mungkin sejarah awal. Gimana sejarah awalnya Pak Dek? Kenapa bisa tertarik mau dagang mobil, jualan mobil di dunia otomotif lah gitu. Ya. Mungkin sebelumnya ada bisnis apa sebelum ini gitu. Nah, mungkin saya ceritakan dikit. Ini kalau tidak ada hobi, gitu kan, wah merintis dunia ini. Awalnya itu di tahun 98 nu kuliah kan, ngabol lagi Jimmy nih, jujur aja. Ngabol lagi Jimmy. Lagi Jimmy Pampul Audio. Aku kuliah. Dari sana mengenal dunia permobilan, otomotif gitu kan. Akhirnya di tahun 2009 sudah melakukan perjalanan 2009 di Bojo itu boleh. 2008 2009 sakit di. Yes. 2009 di 99. Pelat ya tahun Pelat. 1999. Oh yeah. Pas kuliah tuh di Warmadewa. Lanjut. Ngalih mobil di Bali nih, karena pes kejo gitu, paman mobil teman-teman itu gitu Grand Nova, sipik buntut tuh. Ngalih lah ke Jakarta. Ke Jakarta tuh ajak Impal Juma, mau ngalih. Ya. Nah, dari sanalah punya inisiatif. Ntar lo saya potong sebentar ya. Zaman itu kan di tahun 99 tuh ya. Kalau kita bisa bilang tuh bicarakan dunia internet itu kan sangat minim sekali. Mungkin belum ada, mungkin ya. Berita itu dari mana Pak Dek bisa tahu. Nah, dengan jumlah uang segini Pak Dek langsung terbang ke Jakarta gitu. Jadi ada bisa tahu Pak Dek ya. Tuh tanyakan. Bagus pertanyaan bagus. Dunia yang belum dijajah oleh dunia digital. Nah, belum lah. Waktu itu handphone sih ada nih, telepon rumah kan kayak wah. Nah, waktu itu ngalin iklan mobil di Bali Pos. Ya. Mulai koran semang nguyong di Sareo beli koran. Beli aja nih 3.000. Bawa baca iklan ini itu khusus Honda kene. Itu Malaysia set harga Sipik Nova jimone, harga Grand Sipik jimone, Skudo Jimmy jimone, ada begitu kayak. Terus akhirnya memutuskan terbang ke ya, karena memutuskan terbang ke sana ada salah satu teman yang tinggal di Bogor.
Ya pas pulang ke Bali, diinfo lah di sana bahwa mobil di Jakarta itu murah. Bedanya jauh. Akhirnya dengan uang waktu itu kalau tidak salah 60 juta, di sini pasarnya kalau tidak salah sekitar 80 juta. Diajaklah ke bank sana. Belilah Civic Nova tahun 91. Man harga 62 juta. Ini biji 80 tuh. Segitu perbandingannya waktu itu. Nova apa Jimmy Bayu deh? Pertama kan Jimmy tahun 98. Pemadap Jimmy itu. Ada cerita ada. Belilah Civic Nova ke Jakarta. Gitu. Nah, selisihnya kan bersekian tuh. Dan akhirnya perjalanan gitu di 2004 kembalilah menekuni itu. Nah, beli tasnya Kijang kapsul tahun 2004. Ini kalau tidak salah di 136 pasarnya. Nah, kemudian kan itu pertanyaan. Kan di Jakarta deh. Ini popil itu nah. Tahu nggak? Agak kecap-kecap deh pertanyaan nih. Tengken. Kan di Jakarta nah. Sing cara gumi bidang, sing cara gumi jani. Kalau sekarang kan gampang di Jakarta tuh bisa pakai Waze, Google Maps segala macamnya. Telepon halo jani. Yang bidang nih kan caranya bidang. Nah, perjalanan di Jakarta itu berburu Civic Nova. Nah, cerita. Berburu Civic Nova itu. Siapa tahu bisa kasih tips buat teman-teman di sana. Ya. Waktu itu perjalanan itu. Kalau nggak salah ya, kita beli tiket Sriwijaya seharga 350.000. Ya. Kita berangkat dari sini sama 3 orang teman, 4 orang jadinya sama saya. Terbanglah ke sana. Tes. Kita mendarat di Bogor. Kita tinggal di mes tentara waktu itu. Mes tentara. Ya, teman di sini. Saya sampai sana. Kalau di sana itu yang jadi bahan untuk mencari informasi itu adalah koran Pos Kota. Pos Kota, ingat Pos Kota. Koran Pos Kota. Iklan mobil rotonya hampir 3 lembar. Burulah saudara. Akhirnya ketemu. Waktu itu ngalihlah taksi alih nih. Sengidang. Tak ingida, yang ada Grab, yang ada apa tuh, bayangkan tuh begitu. Ini dah pertanyaan yang harus diceritakan. Ngalihlah taksi. Ngalih alamat itu loh, susahnya luar biasa. Metakuan bisa Bang Sadus. Ngalih jalan itu loh, super taksi juga nggak apa waktu itu perjuang itu. Akhirnya ketemu juga. Waktu itu kalau tidak salah bayar taksi paling mahal kalau tidak salah waktu itu 75.000. Itu dari Bogor ke Jakarta. Itu tahun 2009. 99. Itu perjuangan. Nah, ini akhirnya ketemu. Pulang. Cerita bagus nih lagi. Pulang. Kita pulang berbekalkan ini loh. Peta lebaran tuh. Map. Saya nggak tahu tuh. Cari dah keluar Jakarta. Yang jadi pengalaman menarik ini teman. Salah masuk tol ke Jakarta, Ben. Betul aja Ben. Makan di Jakarta, bayangkan tuh dah. Ben balik di Jakarta, Ben. Makan Ben di Jakarta. Akhirnya Ben mengulang macam peta tuh. Cari dah thread Semarang, kene. Akhirnya bisa lah sampai di Bali lagi. Berbekalkan peta. Berapa jam udah tembus Bali? 2 hari. 2 hari 2 malam tuh. Bayangkan tuh. Dengan membawa Civic Nova misi 4 orang. 4 orang ke rumah punya bahan langsung kawat nih kan. Terus akhirnya sampai rumah pagi, sore mobil dibawa keluar, langsung bahannya bedah. Ya, teman gitu. Dari anak muda. Dan lanjut habis di Civic Nova. Perjalanan singkat kita udah ganti-ganti. Pernah habis Civic Nova kita beli Kijang kapsul 98, terus ada Civic Cielo. Ini yang menjadi mobil
idaman saya waktu itu ya. Artinya ngadap Supinova, ngadap apa segala macam tuh mantap. Wah, semua keuntungan waktu itu gampang mantap, sekali, betul. nggak kayak sekarang kita beli sekarang jual sebulan aja rugi. Waktu waktu itu tak terus untung beli Jimmy 24 ada G31. Oh, beli Nova G60 ada G80. Oh, beli Kijang kapsul G119 ada G125. Terus untung nggak kayak sekarang. Akhirnya perjalanan terakhirnya kita coba menekun itu, berangkatlah kita di tahun 2004. Itu awalnya jadi Nah, awalnya dari sana lah. Akhirnya punya pemikiran kok kayaknya bisnis ini bagus. Tapi waktu itu setelah mengambil Kijang kapsul lagi ke Jakarta tahun 2004 itu, setelah kita pulang kita jual di Bali. Nah, untuk menekuni bisnis ini kita bermain dulu di Bali. Nah, kita cari unitnya di Bali aja, terus beli koran Bali Pos, lagi kita ke Warsu ngecek lagi, banyak itu. Mana bermodalkan Bali Pos? Ya, bermodalkan Bali Pos saja. Ketemulah paling sebulan baru ketemu unit satu. Jualnya lagi sebulan ketemu satu. Pokoknya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang info itu kan ding. Udah langsung melakukan penawaran. Itu nyari alamat lagi ke sini ke sana itu terus kan ini setelah saya riset ya kayaknya dulu pada sempat vakum juga dulu dengan urusan otomotif tuh, tapi mau milih sempat terjun di pariwisata juga gitu. Kalau di pariwisata itu sempat sih, cuman nggak terlalu fokus Ya. Nah, kayak iseng gitu aja sempat sih kalau. Nah, kenapa memutuskan buat terjun ke pariwisata? Nah, Apakah dunia mobil waktu itu lagi gimana gitu? ya itu jujur waktu itu modal lagi drop juga kan itu ya mungkin karena ekonomi kurang mendukung juga waktu itu kan. Nah, akhirnya kita terjun ke dunia pariwisata itu pun karena ajakan teman. Sebenarnya dunia saya nggak di sana. Jujur saya sastra Inggris tapi saya bisa sastra Inggris. Inggris sudah. Sastra Inggris yes Yes no can okay dong. Tuh benung apa? Oh gitu. Jujur dunia sih gitu. Berapa tahun dong kira-kira Apa nih? pariwisata Cuma 2 tahun, buat 2 tahunan lah, man. tahunan? Ya, man beli APP, tabrak jual. Dari sanalah lagi terjun ke dunia jual beli. Oh yeah. Nah, itu dulu. Kayaknya dulu juga sempat di musik juga ya. Ya, di musik punya studio musik juga bangkrut. Itu setelah pariwisata ada gitu. Setelah pariwisata itu sempat punya musik juga, bikin studio di rumah. Alat-alat memprotes paling mahal alat sing hidup masih. Artinya di saat ada studio tuh Bapakom masih main mobil. Pakum tuh. Nah, tapi misi diimbangi dengan bisnis di Palas. Ya, join lah Muni Changer. Oh, Di Cindo sana. Dari pas Muni Changer tuh tetap memantau Bali Pos juga. Kalau ada unit yang mungkin harga masuk kita beli. Ya, kalau enggak ya lagi fokus ke Muni Changer-nya. Tetap juga dapat itu buruan kita waktu itu harus selo aja karena mobil hobi itu gitu, mobil idaman sana. Artinya beli mobil ulian teman gitu. Ya, waktu itu beli mobil sekedar manutong bayar. Ya, harus ada numen ngalin depan. Oh, gitu. Terus lagi setelah musik tuh anggap tahun berapa tuh kira-kira dong? Musik itu studio kita bikin tahun 2011. Tapi akhirnya vakum juga 2011. Itu vakumnya bukan gara-gara begininya, itu vakum itu karena bapak almarhum, bapak meninggal. Ya, akhirnya kita dikasih warisan waktu itu ada 4 traktor. Saya sempat ngelola traktor loh. Oh, main ke traktor Mas? Iya, traktor. Kecari tuh 7 tahun saya. 2018 saya tinggalkan dunia traktor itu. Oh, sebuah traktor soda. Ya, traktor Suwud. Traktor itu mulai 2011, terakhir 2018. 2018. Ya. Lumayan panjang. Weh, kecari ngelas, segala berurusan aja petani wis tau. Borara goman julukan petani muda di sebuah kalangan kebon. Nah, pedagang obat-obatan segala macam. Ya, renang
Wah, ranang yang saya dagang rekor, dagang pirtako, akunya tawang ne untuk hama, ne untuk herbisida, ne untuk segalanya gitu. Boleh lanjut. Lanjut. 2018 nih sur traktor. Nah, 2008 traktor. Ben lanjut kene tuh di bawah aja ekonomi. Ekonomi masih setelah traktor kan nak ngelung hidup. Ada nak ngelung, nyeli Nyelek ada. nyeli ada itu. Karena ada buntutan ya keluarga lah gitu. Akhirnya saya ada masalah keluarga, akhirnya cerai. Perlu diceritakan. Ya, ada perlu diceritakan panjang lebar itu. Mungkin itu ajal hidup saya. Ya, akhirnya Akhirnya di 2018 itu perekonomian saya berada di bawah, terbawah. tak ya nih nah. Ya, putar otak tes. Oh, mak gayanya nih nah. Cuma gaya jadi nih. Akhirnya Salah satu anak saya yang memberikan saya jalan. Nida. Waktu Nida, itu anak anak pertama. saya yang nomor 1. sedikit informasi guys. Ya, ini Ini Bagong punya 2 orang putra. 2 orang putra. Yang Itu pertama namanya, Nida Pratama, yang kedua Kadek Dwi Renata. Semua ganteng-ganteng, cakep dan polos. gitu. Lu lagi spesifik bapaknya paling bejat. Oh, Lanjut. lanjut. Si jalan mana? 2018 anak kalau nggak salah itu masih SMP kelas 1 ya. Tidak masih SMP. Ya, Nida masih SMP. Ya. Waktu itu PIP itu kan lagi booming, rokok elektrik itu loh. Oh, rokok elektrik. Ya. Nama rokok elektrik. Rokok naik Persuarno secara Ya, pokoknya tuh. coba. Nah, tuh begitu. Tuh, Lanjut. terdengarlah isu Nida beli PIP dia. Dia kan usianya waktu itu terlalu dini. Nah, kita harus melarang dia, mencegah itu. Ya, akhirnya isu itu kan masih benar nggak kan nggak naik. kan ya kan akhirnya mencari saya semacam tim intelijen. Nah, tim intelijennya guys itu ikuti sikro. Untuk Menyelidik apa benar. Kita ngomong rokok bersih. Ya, benar. Akhirnya 2 harinya ada kabar baik. Datanglah UPI. Tahu, Pi? Nah, ini pada PIP-nya Nida. Habis itu PIP ini zaman Pico. Pico. Piko ada. Ya, moodnya Pico tuh. Oh, Sita tuh gitu. pada Sita tuh. Pakai langsung. Nah, karena tuh depan di situ gitu. Karena ini ya gua depan di sini. Gitu. Usia dini kan itu Marah yang baik, guys. Lanjut. Nah, akhirnya di sana kita bereksperimen segala macam mikir tentang PIP itu pengen cara nepang jalan. Akhirnya di PIP, salah satu PIP itu ada partnya namanya kuil. Sebelumnya saya Kuil. lanjut nih, kita ini dulu bedah dulu sedikit. Ya, Padek sih ngemang panak nih. Karena masih di usia di bawah umur pada ya. ya masih Nggak bisa boleh umur. merokok katanya. Turko nah. Nah, Akhirnya ditemukan lah Pepto pada Mm. Sita. ya, Padek anggo langsung ya, karena kembali ya Padek ini orangnya sangat jenius. Ya. Karena rasa ini tahu ya itu sangat besar sekali ya. kemudian so. Ya, itu benar tuh. Akhirnya bongkar. Kemudian so keleing dua, Nah, bisa keleing dua. akhirnya bongkar Pepto. Nah, akhirnya kan kita bereksperimen karena waktu itu Karena ingin tahu ya, yang besar saya ya. ingin tahu karena di lingkungan itu juga ada seberapa teman kita juga ngepip gitu kan gitu. Jadinya kita ngumpul waktu itu, punyamu enak gitu lah. Apa yang ranang jalan di pip itu gitu loh. Ternyata yang membawa yang paling pertama yang bikin enak itu adalah kuil. Kuil itu berupa lilitan kawat. Lilitan kawat. Waktu itu 2018 itu cuman ada yang jual kawatnya yang bulat gitu aja. Nah, yang bulat tuh. Nah, waktu itu saya bereksperimen. Kita karena kebetulan di rumah kan lingkungannya kerja perak adalah alat blendes. ya. Alat blendes itu kan untuk penggepengan kawat. Yang dari kawat bulat saya beli itu saya gepengin. Saya blendes sendiri pakai tangan tuh bersama kameramen saya. Saya blendes, play. Parang jadi nas, gitu nu ya prono sana play red gitu. Terus Ayo, akhirnya bala lilit kuil red. Red, kok beda? Nah, jangan sana daripada yang awal kita pakai.
Jangan sana. Terus Nah, terus yang itu waktu itu gabunglah kita di grup jual beli PIP wilayah Bali, PIP sentral. Coba saya post saya yang paling pertama itu untuk jual kuil yang berwajah lain daripada yang lain waktu itu. Gepeng. Waktu itu cuma ada kuil Kristen dan segalanya tuh biasa tepuk aja kene. ya. Akhirnya ramai kumian tuh coba beli. Nah. Ya. Wah, kemana-mana kita codai bawa itu aja. Saya beli 1 meter 25.000. Padahal beli bahannya itu waktu itu kalau tidak salah 60.000 jadi 10 meter kalau nggak salah ya. Itu jual 25.000 per meter. Lagi ke Mungwi kita codai, lagi ke Gatsu. Wah, kemana-mana itu kita keliling juga beli 2 meter dulu coba. Akhirnya roll banyak lah. Satu hari udah dapat jualan 350, besoknya lagi 700. Asik gitu. Sik dia menemukan titik Ya. sana man kang hasilnya di Nah, nilai. kan hasil lumayan. Itu setelah ada hasil semuanya, kita coba lagi ingin berkecimpung di coba jual kapas. Jual kapas. Beli liquid bedi adab sih. Karena beliau ada ngelah kene rago pelanggan tuh. Nah, ada channel banyak. Ya, ada channel banyak itu udah mulai banyak gitu seret. Tuh. Terus mencobalah kita keliling di rumah juga. Wah, ramai orang Tabanan, Bangli, seluruh Bali itu. Nah, Cak akhirnya keliling rumah, orang kan keliling das mati di studio. Studio musik nggak mas keliling. Ulis semang jam itu keliling nanti jam 10 pagi, 10 malam tuh. Bayangkan. orang-orang pelanggan terus datang. Iya, pelanggan saya semula ada bawa mood 4, ada bawa 3 itu keliling kawat kepeng kita dulu blenders. Nah, sekarang flat wire namanya tuh. Wah, keliling ramai tuh. Sampai akhirnya kita lagi membuat kejutan yang lebih dahsyat lah bagi pengguna mood mekanikal Ya. yang lonjong baterai itu. Kita waktu itu beli juga, kita poles kan mengkilap. Dia tidak terkenal dengan teknologi pengkilapan itu, kaget dia. Lagi post di Bali PIP Sentral di Facebook itu, woi beli mana dia? Oh saya sendiri beli. Dia berapa bayar? 150. Wah ramai lagi. Mesti peralek ke bisnis chat bawena. Nah itu nanti itu. Oh, ini baru poles saja, poles. Udah dicari. Bayar 150, cari 150. Nyambung itu akhirnya menjamah lagi ke pengecatan mood. Wah, ramai itu semua Jakarta, Bandung sampai Irian Jaya, Sumatera semua. Telepon sap aja bisnis mobil lo. Bisnis ada bisnis mobil. Beda kena masuknya buat pok lah dalam sidik. Akhirnya ada bawa 5, ada 7. Wah, banyak teman-teman di Bali juga merambah kita lagi untuk bikin biar moodnya jos. Kita bikinin dia pin silver, bikinin baut perak. Semua dilapisi perak. Lagi Tahun berapa itu gini bisnis PIP itu? Itu di tahun 2018 sampai puncaknya sampai puncaknya ya. Nah, Terus 2018 kan dah beberapa tahun itu lagi akan memasuki COVID begitu orang. Itu jujur di zaman COVID itu saya tidak merasakan dampaknya sama sekali. Tahun 2020 sampai itu COVID itu saya masih bisa kerja, bahkan bukannya sombong, berpenghasilnya lumayan. Di saat orang-orang terpuruk. Ya, kuil lagi booming. Itu namanya Saint Clapton. Karena orang-orang beralih dari rokok ke PIP. Ya, ke PIP. Kebetulan juga saya punya pelanggan yang saya disupport oleh Janar PIP juga. Janar PIP? Ya, Janar PIP. Itu pemiliknya Rabi itu. Keren. Ya, waktu itu dia yang mensupport saya juga. Banyak cari kuil-kuilnya itu. Nah, singkat cerita aja ya. Itu ngecat udah gold plate, silver segala macam sampai kuil-kuil lah. Sekarang bebelian itu. Nah, dari sana terkumpullah dana lagi. Ya, akhirnya dulu setelah traktor terpuruk. Iya, terpuruk udah di bawah. Terkumpullah dana, jujur itu penghasilnya semua dari PIP. PIP.
Dari coil, dari saya ngecat mood, dari segala bidang semuanya. Yang itu. dari awalnya Ya. melarang anak kita. Iya, melarang anak itu akhirnya dia yang memberi kita jalan. Akhirnya kita seperti ini. Semua modal yang saya dapat untuk merintis usaha jual beli ini semua dari sana. Oh, Itu. itu. Terus akhirnya di tahun setelah COVID itu bagaimana kehidupan itu? Kok bisa akhirnya beralih lagi ke dunia otomotif? Ya? Nah, di tahun 2000 ini udah kelihatan di tahun 2002 kalau salah 2023 tuh saya udah mulai merasa ada penurunan permintaan semuanya untuk pelanggan ngechat atau apa udah pindah dia ke Artinya udah banyak persaingan. udah banyak persaingan juga akhirnya itu udah meredup. Akhirnya saya berpikir, wih, Kalau ada nih. ya, karena kalau gini terus kita gak akan bisa jalan. Ya. Ini tetap jalan, tapi kita harus ada bisnis sampingan lagi. Ya, mumpung ada bekal dikit kan. Akhirnya di tahun 2018 itu sebenarnya itu masih barengan loh kita merintisnya. Nah, 2018 pertama lagi saya terjun ke dunia ini, langsung saya terjun ke Jakarta bersama teman. Itu namanya Sadarika. Sama Sadarika. Ya, 2018 ternyata sudah mulai merintis lah lagi. Ya, ya itu barengan itu. Oh, Nah, itu ceritanya. itu bisnis pipnya masih, kuil segalanya masih, dan ini juga ya kita buat jaga-jaga juga kan, pasti tahu, pasti ada surutnya itu nanti. Ya, oke. Ya, akhirnya 2018 kita Terbang lagi ke Jakarta. terbang ke Jakarta, cari satu unit, kita coba jual di Bali lagi. Nah, terus akhirnya Bali. Ya kita juga melihat hasil dari perjuangan ini juga lumayan. Ya. Ya akhirnya kita fokus juga di kuil masih fokus dan di sini juga masih fokus. Dan akhirnya sekarang kita tetap berada di jalur ini dan di jalur yang mensupport kita dari bawah itu juga tetap kita jalani walaupun tidak seperti yang kita harapkan lah, maksudnya penghasilannya dulu. Nah, itu endingnya seperti itu. di boy ini Sing ini masuk itu perjalanan. Oh. ada perjalanan pasti itu setelah COVID itu. Nah, nggak bawa ada orang asing banget merasakan dampak. Nah, merasakan pasti merasakan. Ya, rasakan. Tapi itu lah kita magai di saat Ya. orang nasi dan magai gitu lah nggak. Terus akhirnya jadi kok segini bisa berdiri itu kan hijau malunya tidak cuma gimana perjalanannya Oh. ada unit gitu. Oh, gitu. Gitu. Awalnya kita kan mulai dari satu dulu. Unit lu terbang ke Jakarta Ya, sadar lu. satu unit dulu. Nah, awalnya juga setelah itu kita bermain unit di Bali juga kan gitu di Bali. Nah, juga di Bali. Kita titip dulu sama teman kita, teman semasa kuliah kita, dia sekarang udah keren dia, Haji P namanya ya. Porto ya. Kerabat kita juga itu kita bisa beli unit satu, dia udah punya 10, Ya. kita titip di showroomnya. Nah, terus kita belajar sama dia juga itu. Kadang dia belajar juga sama saya gitu. Gitu. Caranya beda. Beda belajar. Beda usah dibahas. Ya kita titip akhirnya karena dunia kita udah di sana, akhirnya pertemulah kita sama teman-teman yang bisnisnya juga di dunia jual beli kan. Akhirnya punyalah kita berbagi pengalaman lah, berbagi cerita gitu. Akhirnya kita beli satu akhirnya ya coba dua. Nah, coba dua waktu itu kan kita takut satu aja dulu. Berani kayaknya dua sekarang. Nah, itulah coba dua. Kita taruh di rumah satu. Sekarang kan bumi canggih, iklan Facebook. Ya grup juga banyak kan, grup jual beli gitu. Kita pasang, ya coba, kok ngena, kok asik. Nah, dari dua, ya ada semodal minta, coba merambah ke 3 mobil. Kira terus Ya, terus kita akhirnya bertiga itu coba ke Jakarta yuk cari unit. Lagi terus Jakarta Bali, terus bertiga kita namanya Trio Kue itu. Nah, Trio Kue berangkat ke Jakarta itu dapat unit
Di sana kadang kita mesekau loh. Nah, istilahnya sekau bahasa Indonesia patungan. Patungan kita beli ya. Misalnya beli Avanza seharga 150 juta, kita bertiga ngeluarin uangnya. Itu ya. Terus akhirnya mau lanjut. Semakin berkembang. Ya, semakin berkembang. Akhirnya salah satu teman kita berinisiatif juga mendirikan showroom sekarang. Dia udah berhasil juga kan. Saya aja yang terakhir ini. Punya showroom. Udah punya 2 sekarang. Wah, Ya, sadar sudah punya 1 kayak gudang slip gabah gede jo. Wah, bau. Renang buat muda. Nya, ada lima. Terus akhirnya saya juga memberanikan diri karena disupport dari dulu sama dia. Wah, cak, cuma kan tuh malu, mana hitung dengan Amazing. gitu, nah kan, gaya kan laga sih Bayu, gitu kan. Akhirnya plak, itulah cari lah kita tempat, itu akhirnya nemu tempat di sini. Ini akhirnya berbulat tekad lah kita, berbulat tekad lah. Oh, kita harus berani. Yang lain aja berani, masa kita nggak berani? Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan menemukan hasil. Walaupun hasilnya nanti bagus, walaupun hasilnya nanti tidak sesuai harapan kita, pokoknya kita harus terima aja. Jalani aja, biar seperti air mengalir. Akhirnya berdirilah showroom Bagong Garage pada tahun 2025. Tempatnya berada di Jalan Raya Batu Bulan nomor 22. Tepat di seberang supermarket Nirmala. Tunggu-tunggu fitness nasi itu, tunggu-tunggu fitness nyentrik dia. Dong dia tunggu spill malah di tempat ya, spill malah tempat di mana. Jalan-jalannya ini guys, jalannya guys. Itu perjalanannya. Akhirnya di tanggal 11 Mei 11 Mei kalau tidak salah ya. Oh, kita udah melakukan proses renovasi dan segalanya, dibantu juga oleh teman-teman, dikasih support keluarga, teman-teman, pokoknya berterima kasih. Saya sangat. Apakah kene? Apa dana? Apa? Tidak ucapan terima kasih ya, Pak. Ini terlibat kesana gitu. Ya, saya sekarang ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pokoknya banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, kerabat dekat, semuanya, keluarga yang telah mensupport saya. Akhirnya saya bisa berdiri di sini. Kalau tidak ada kalian, saya tidak akan berada di sini. Oh yeah. Bagong Garage, jual beli mobil bekas berkualitas, Jalan Raya Batu Bulan nomor 22. Langsung main, mudah man. Lihat aja, buktikan. Akhirnya berdiri ya. Harapannya ke depan saya semoga usaha saya ini dilancarkan selalu. Itu aja harapannya, membawa rezeki. Saya tidak minta bawa rezeki banyak, yang penting secukupnya. Penting tiap bulan ada laku. Nah, ada laku minim lah mau uang. Nah, untuk harus maklum, tak ngorot senara dah. Tanah na, untuk kali sip kopi lu, suan munto na. Tuk lu munto, suat enggak suat. Nih kopi buat lah. Yes, sebenarnya ini mungkin ada perjalanan, pasti ada perjalanan sebelum mencapai sebuah mimpi. Prosesnya. Seperti ceritanya Bagong, tadi dia lumayan tersesat darah dulu, sampai dari tukang arah segala macam. Akhirnya karena berdiri, mimpinya sudah terrealisasikan. Semoga dapat pelajaran dari kisahnya Bagong. Kita sebagai generasi muda, jangan patah semangat. Tukang traktor dan tukang kapluk. Jangan patah semangat. Kita berdoa, ingat jaga kesehatan. Dari narkoba, berpura dia. Adik. Oh, dia kopi deh. Dia narak deh. Nah, pokoknya yang mau beli mobil bekas berkualitas bisa langsung datang ke showroomnya Bagong Garage, Jalan Raya Batu Bulan nomor 22, Lainar Bali. Top tuh dah. Top. Daripada tidak berlama-lama lagi, kita tutup podcast ini malam hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oh. Salam Bagong Garage.